Alright everyone, welcome back again di channel Papa The Jet of course. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial. Lu gak lihat di sebelah gue ada siapa? Miracle, anjir. Kapan lagi gue bisa nge-podcast sama Miracle? Tapi ini beneran Miracle apa bukan? Ya kita langsung tanya aja lah ya. Kita langsung panggilin di sini Mr. Miracle. Halo Adit, selamat apa ya? Malam, siang, sore, apapun pas ini diupload. Halo Adit. Halo. Gimana kabar Dit? Baik, baik, Baik. Sehat semua ya? sehat. Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Dit, kenal kenal gue gak sih Dit? Ma- Mas Didit kan? Iya Kenal. bener. Iya, ya Dejet gitu. Emang siapa lagi gitu kan? Iya, kenal. Oke. Dit, boleh tahu nggak sebenarnya lu tinggal di mana sih Dit? Eh, se- saya tinggal di Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan. Anyway, berarti gue ganti ya. Aku kamu aja kali ya. Kayaknya gue kurang sopan banget gitu dari tadi. Lo gue. Aku kamu aja ya. Kamu berarti orang Kalimantan? kenapa? Aduh, bentar. Adit orang Kalimantan? Mic-nya nih. Kenapa? 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 Adit orang Kalimantan? Iya, iya. Orang Kalimantan, oke. Main biasanya di mana, Dit? Eh, Kalau sebelum sebelum pasang VGA sih se- sering mainnya di net. Oh gitu. Tapi sekarang berarti udah Kalau main di sekarang rumah. udah sekitar 3 harian main di rumah sih. Wih, keren. Itu upgrade sendiri, Dit. Iya, beli sendiri. Luar biasa, luar biasa. Dit, boleh ceritain gak sih, Dit? Kok bisa punya panggilan nickname di KBBD itu Adit Miracle? Kenapa ceritanya, Dit? Coba, silahkan. Oh, gini-gini. Kan waktu itu sebelum kenal sama Sumia itu ya. Ah, Terus gua, gua- eh, aku kan ini apa nonton Miracle. Nah, terus ngikutin Miracle, main Invoker. hmm, Terus eh, di nickname Dotanya, di nickname Dotanya aku tulis Miracle lah. oh gitu. Miracle. Jadi anak terus terus aku post di KBBD. Nah, makanya anak-anak KBBD itu manggil aku itu Miracle, Adit Miracle Hmm, gitu. oke, oke. Soalnya aku agak tertarik nih sama sama apa yang terjadi ketika kamu nih seorang Adit Miracle posting sesuatu itu kan selalu kayak apa ya, kalau yang aku lihat ya Dit ya, kamu kan selalu bilang oh midnya Ace, ini gamenya GGS kayak gitu kan, maksudnya kamu ketika bisa membuli musuhmu kamu tuh senang banget. Tapi ketika kamu sedang mengalami hari yang buruk atau gamemu kalah dengan ketemu sama Smurfer, kamu tuh kayaknya kesel banget gitu Dit. Itu kenapa sih Dit kamu kayak gitu Dit? Bukan masalah kesal sih. Gini, kan Coba. kadang aku juga suka ketemu sama tim yang performanya buruk. Kayak misalnya Oke. hard support terus ngepicknya itu carry. Nah, itu terus ada juga support yang ngepicknya itu hero jungle kayak misalnya Furion, terus Ya. LC gitu. Hmm. Oke, berarti kamu tuh kesel karena ada sebabnya ya Dit ya? Iya, ya gitu. Oke, nah tapi kan kalau kamu kesel, kalau aku lihat-lihat ya, kamu jadi kayak maaf ya, kayak nge-throw gamenya. Itu kenapa Dit kamu kayak gitu Dit? Maksudnya kamu nggak mau belajar untuk oh ya udah ini ada orang pick support 4 tapi picknya LC. Ya udah berarti ini harus menang. Gimana pun caranya aku harus bikin tim ini menang. Kamu nggak mikir kayak gitu Dit? Soalnya gini, pernah ketemu sama tim yang kadang nge- ngeblok camp sendiri. Jadi mau farming tuh gimana susah. Oke. Jadi ya udah terpaksa dibiarin aja game itu Oke, kalah. jadi kalau kamu nge-throw atau gamenya jadi kalah tuh sebenarnya kamu juga terpaksa gitu ya? Ya, Oke, jadi bukan semata-mata ah aku mau nge-throw gitu, enggak ya?
Nggak Oh, kayak gitu. oke oke. Jadi memang karena oh ini timnya udah picknya aneh-aneh, terus campnya di blok, ya udah ngapain lagi gitu. Jadi malas main gitu ya, Dit ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, yang aku mau tanya lagi nih, Dit gitu. Maksudnya kenapa sih, Dit, harus semua semua hasil game kamu gitu yang menang ataupun yang kalah itu kenapa harus diposting gitu, Dit? Apakah kamu pengen orang tahu kalau kamu tuh jago atau kayak gimana, Dit? Coba Dit cerita sama kita. Nggak, kan sebelumnya itu kan emang grup KBD itu kan keluh keluh kesah tentang Dota kan. Nah, Betul. itu apa nggak hampir semua match sih. Cuman kalau misalnya posisinya emang pas lagi kalah ya ya aku post-post aja gitu supaya tahu supaya yang lain tahu kalau misalnya ini tim ini nggak benar gitu. Terus Oh. kalau menang emang posisinya lagi senang aja sih. Kalau pas lagi Oh. menang aku iseng-iseng post gitu. Oke. Oke. Gak masalah karena itu kan bagian dari keluh kesah ya, Dit ya. Iya, masuknya itu ke keluh kesah. Oke, keluh kesah. Jadi kamu menang, kamu happy, kamu share. Kalau kamu kalah ketemu tim yang sorry to say mungkin nggak ngerti caranya main, ya kamu juga kesel sebagai seorang manusia gitu ya, Dit ya. Ya kayak gitulah. Oke, nice, nice, nice. Jadi beberapa pertanyaan dari viewer ataupun dari teman-teman KBBD sedikit terjawab nih. Kenapa sih kamu kayak gini gitu kan? Nah, yang aku pengen tanya lagi nih, Dit. Kamu tuh sebenarnya ranknya apa sih, Dit? Rank asli? Eh, tadinya ya, tadinya itu pas awal buka itu Legend 2 terus turun Mhm. ke Legend 1 turun lagi ke Ar Archon 5 Mhm. turun terus sampai Archon 1 turun lagi Crusader 5 turun terus sekarang Crusader 3. Kok bisa, Dit, turun terus, Dit? Kenapa, Dit? Lebih banyak kalahnya? Eh, ya kayak gitu sih soalnya rank troll sekarang apa suka suka ketemu tim yang griefing atau throwing lah. Oke. Jadi karena timnya itu ketika main ranked banyak lebih banyak jeleknya daripada bagusnya gitu ya, Dit ya. Ya kayak gitu. Oke. Emang biasanya main mid terus, Dit, nggak mau main yang lain gitu, Dit? Kalau gue sih ya sorry Nggak kalau apa-apa, kalau aku sih santai. ya ini apa mainnya mid tapi bisa juga carry. Oke. Antara dua itu kalau kalau offline sedikit bisa sih. Oke, nggak masalah. Aku nggak mau ngebahas tentang teknis, Ki, tapi lebih ke aku pengen tahu kenapa kamu kayak gini, kenapa kamu kayak gitu di KPBD, dan aku sudah sedikit tahu nih kenapa gitu. Dan kalau yang aku lihat sih dari alasannya kamu, ya itu wajar karena ya namanya orang mengekspresikan apa yang terjadi hari itu baik senang maupun buruk, kan itu hak asasi ya, Dit ya. Ya, benar. Ya, nah tapi Dit, kalau aku dulu belajar gini, Dit. Ketika kita menyampaikan sesuatu, tapi orang yang kita sampaikan itu nggak nangkep maksud kita, kalau aku itu tidak perlu capek-capek untuk jelasin. Nah, kan ini kamu sedang menyampaikan, kamu happy, kamu GGS misalkan, GGS midnya di ini kamu menang lawan siapa. Tapi orang nangkepnya mungkin kamu pamer. Nah, kamu ngerasa nggak sih kamu harus ngejelasin ke mereka kalau oh enggak aku nggak pamer, aku tuh cuman pengen kasih tahu aku menang kayak gini 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 gini. Perlu nggak sih, Dit, kamu ngerasa kayak gitu, Dit? Ya sebenarnya enggak sih. Oke. Tapi karena karena aku pengen ngepost aja pengen iseng-iseng ngepost aja. Mhm. Jadi aku post itu Oke. hasil matchnya. Hasil matchnya di post makanya karena kamu Ya, pengen aja gitu ya, Dit ya. iya pengen Karena aja. kan memang nggak dilarang ya, Dit ya. Iya enggak ada yang lah. Nah ya makanya. Nah tapi, Dit, kadang kan aku lihat nih ya, aku bukan termasuk yang benci kamu, bukan termasuk yang mensupport kamu juga. Jadi aku netral dalam artian, oh aku tahu Adit suka ngepost kayak gini, ya sudah gitu kan. Mungkin pernah aku kayak bercanda gitu, ini anak kenapa sih gitu, karena aku belum tahu sama kamu gitu kan. Tapi di sini aku jadi tahu. Nah sekarang aku pengen tanya, Dit, ketika kamu tahu ada yang punya komentar jelek di postingan kamu nanggepin serius apa gimana, Dit?
Enggak sih. Enggak. Biasa aja. Oke. Nggak nanggepin yang gimana-gimana. Kalau misalnya ada yang ngejelekin ya biarin aja gitu. Oke. Oke. Jadi kamu juga nggak ambil pusing ya, Dit ya? Iya enggak. Mm-mm. Nggak ambil pusing. Jadi Sakit biarin gitu. sakit hati Biarin aja nggak sih gitu. ketika ada yang komen terus kamu bales terus dia bales terus kan ada tuh orang yang kayak keyboard warrior lah gitu kan katakan itu kamu sakit hati nggak sih Dit kalau misalkan kamu dijelek-jelekin kayak gini ada yang ngata-ngatain kamu gitu karena menurut aku udah berlebihan sih Dit. Eh, kok- kalau aku pribadi sih enggak ya. Nggak bagus. Eh, Kayak gitu sih udah biasa soalnya di di, di dunia Dota itu emang banyak yang kayak gitu. Oke. Sering. Sering-sering ya. Oke. Aku jadi tertarik sih sama kamu sih maksudnya. Oh, Adit tuh ternyata kayak gini ya. Maksudnya nggak. Aku kan orang psikologis. Aku kuliah psikolog. Aku tahu kepribadian. Makanya aku nggak pernah menilai orang dari luarnya aja. Kayak Adit suka ngepost kayak gini. Makanya aku pengen cari tahu. Nah, aku jadi tertarik nih Dit sama kamu nih Dit. Aku boleh tanya sesuatu nggak Dit? Apa tuh? Nah, Hmm. kamu kalau main biasanya sendiri atau barengan sama teman? Biasanya sendiri tapi kalau kalau ada teman aku yang ngajak ya party. Party gitu. Kalau party biasanya lebih banyak menang atau kalah? Tergantung. Tergantung ya. Oke. Nah, eh apa ya? Kalau pas kalah sama party biasanya langsung bubar atau lanjut? Eh, Biasanya kalau menang lanjut, kalau kalau menang lanjut, kalau kalah juga ya ya lanjut aja. Oh gitu. Tergantung mood ya. Oke. Nah, yang pengen aku tanya lagi nih, Dit. Kamu kalau gitu ya, kalau ini kalau banget ya, Dit ya. Kalau misalkan kamu punya kesempatan apa ya, main sama orang yang bikin kamu rankingnya naik gitu kan, naik naik naik. Katakan sampai balik ke legend gitu. Kamu balik di legend, kamu akan masih tetap seperti Adit yang dahulu kayak suka ngepost segala macam kayak gitu-gitu, Dit? Kalau ngepost ya, ya paling ngepost tapi nggak terlalu sering-sering lah gitu Oke, aja. oke. Tapi kamu pengen naik ranking gak sih Dit sebenarnya apa udah betah di Arkon? Eh, Naik sih, pengen naik. Pengen naik ya. Oke. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan sih Dit dari KBBD. Mau bantu jawab? Dari siapa? Dari KBBD. Ada beberapa yang aku udah filter terus kita jawabin lah ya gitu. Oke? Oke, 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 bisa, bisa. Oke. Mas DZ titip pertanyaan ke Adit Miracle. Kalau misalkan disuruh pilih tim Indonesia mana yang kira-kira mau dia pilih untuk dia bela sebagai mid laner? Coba. Kira-kira mana Dit yang pengen kamu bela Dit? Tim Indonesia, tim Indonesia siapa aja ya? Boom, terus Boom, The siapa lagi? Prime, NGID, Army Genesis, RRQ, EVOS misalkan mau comeback. Siapa ya? Nggak ada yang suka tim Indonesia? Boom kayaknya. Boom, oke, boom ya. Nice. Kalau tim luar, kira-kira Adit punya mimpi barengan sama tim mana bang? Coba tanyain. Sama tim mana Adit? Bentar ya. Nggak Kalau apa-apa. tim luar, Oji. Oji, kenapa nggak? Kenapa nggak Liquid? Kenapa nggak Nigma? Oji itu dari 2018 aku lihat performanya bagus sih. Oke. Kalau sekarang belum tahu soalnya kan karena si si Ananya kan rehat ya, Hmm. keluar dari Oji. Oke. Jadi menurut kamu perlu ada perubahan di Oji ya. Makanya kamu kalau punya kesempatan bermimpi, kamu pengen coba bela Oji gitu ya. Oke. Eh, yang berikutnya, aku pengen tanya lagi boleh, Dit? Boleh, boleh, boleh. Oke.
Kan waktu itu kalau nggak salah ya, kamu marah sama aku boleh kalau aku salah ngomong. Eh apa namanya? Kamu kan pernah dikasih pinjem ID yang immortal betul ya? Hah? Ya. Nah, itu kenapa Dit bisa jadi ada drama ID-nya hilang, itemnya memang nggak hilang tapi ID-nya nggak bisa dipakai lagi ya katanya. Itu kenapa sih Dit? Boleh cerita nggak? Aku nggak tahu soalnya detailnya. Eh, itu karena apa ya? Waktu itu kan aku minjam ya. Ah, Terus aku nyoba pakai itu iseng-iseng. hmm. Terus nah lawannya nggak sesuai. Ya terus aku nyoba main 2 kali sampai 3 kali kalau nggak salah. Mhm. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu pas Kena habis selesai dimainin. kena report ya? Ya iya lebih tepatnya kayak gitu sih. Soalnya Oke. aku biasa main berapa kali misalnya ini walaupun kena itu nggak Nggak sampai pernah begitu. kayak gitu. Oke. Oke. Waktu kamu main kalah berarti kalau aku asumsi ya. Ya. Ya kalah. Gak apa-apa, santai aja Dit. Ini bukan soal Dota kamu jago atau enggak. Ini tentang aku pengen cari tahu tentang kamu aja gitu. Berarti kalah ya Dit ya. Iya. Iya, iya. Pas kalah tadi kan kamu bilang sendiri ya gitu. Kamu bilang sendiri matchnya tidak imbang. Yang bikin gak imbang apa Dit? Coba Dit cerita Dit. Ini Gimana coba? last hit, agro, denied. Itu tiga hal itu. Hmm. Soalnya creepnya itu creepnya itu selalu ditarik pas mau last hit. Jadi ya Hmm. rada susah gitu. Tapi Adit tahu kan maksudnya Adit bermain di level immortal sedangkan Adit itu sebenarnya belum sampai ke arah sana. Betul? Ya, betul. Ya. Jadi seharusnya Adit juga nggak bisa expect oh lawannya juga setara sama maaf kayak Arkon gitu. Iya dong. Karena kan lawannya udah pasti immortal. Cuman ya sudah Tahu. gitu. Ya Saya tahu sudah. itu. Ya cuman ya sudah Aku tahu gitu. itu. Udah lewat gitu kan udah lewat. Jadi mungkin jadi pelajaran ya buat Adit ya. Nah, iya, bisa. Bisa jadi pelajaran dikit lah maksudnya. Oh iya kalau main di Immortal ya kita nggak bisa berekspektasi kalau ya lawannya pasti cupu lah Immortal juga biasa aja gitu kan. Ya, nggak bisa juga gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan Dit. Ini yang apa ya? Buat aku kayak mungkin ini bisa menjadi sebuah penunjuk arah Adit tuh sebenarnya seperti apa. Jadi pertanyaannya gini, Dit. Eh, Kira-kira Adit Miracle bakal berhenti seperti Adit yang sekarang kalau Adit punya ranked apa? Kalau Adit ada di ranking apa, Adit Eh, akan berhenti untuk maksudnya ngepost. lebih kayak gimana nih? Gini, jadi orang-orang di KBBD tuh ada yang beranggapan kalau ini Adit pasti suatu hari akan berhenti ngepost tentang GGS ataupun tim cupu misalkan. Nah mereka bertanya, kira-kira dia bakal begitu kalau dia udah menyentuh ranking apa ya di Dotanya? Ada jawaban gak Dit? Kayak udah kayak siapa gitu. Kalau udah defend lah, Udah divide? defend ke atas paling. Divide ke atas. Ya, bisa jadi kalau udah define lah, define ke atas misalnya immortal lah, tapi Oke. Kamu mau usaha sendiri atau dibantu sama orang? kalau usaha sendiri emang rada susah sih. Oke. Kalau dibantu sama orang juga bisa. Oke. Kalau dibantu sama orang tapi kamu nggak harus main di mid, mau Dit? Mau save lane bisa, offline bisa. Antara itu aja sih, save lane sama save lane mid offline. Selain itu nggak bisa. Oke, intinya main core ya. Iya. Oke, nah siapa tahu kan setelah nanti podcast ini kita siarkan di hari kemudian, nanti ada yang mau bantuin Adit gitu kan untuk mencapai Divine biar Adit nggak terlalu apa ya banyak ngepost lagi gitu kan. Tapi ya kalau sebenarnya kalau aku ya Adit ya, kalau aku ya namanya mau ngepost ya ngepost aja ya Adit ya.
Iya sih, kalau ngepost tuh ngepost aja kayak gitu. Oke, kalau gitu Adit, aku udah dapat semua apa yang pengen aku cari tahu tentang kamu. Kamu orangnya asik menurut aku. Cukup apa ya, humble kalau orang psikolog bilang gitu. Cukup humble, cukup down to earth dan mau menceritakan apa yang sebenarnya kamu inginkan tapi tidak tersampaikan ke teman-teman KBBD mungkin. Jadi aku cuman bisa bilang makasih sama Adit udah mau cerita di sini tentang seorang Adit segala macam. Adit juga By the way, ya, eh, temen aku ada nanya nih, apa tuh? Mas. Apa? Katanya podcastnya ini di live apa gimana? Oh enggak, ini di record. Jadi besok siang baru aku ini aku naikin. Oh gitu. Besok ditonton aja ya. Oke oke oke, makasih. Oke, nggak apa-apa santai. Adit, sekali lagi aku cuma bisa bilang makasih. Semoga kamu kembali ke jalur kemenangan dan semoga para viewer-viewer yang menonton podcast ini nanti mengerti apa sebenarnya tujuan dari Adit memposting di KBBD atau semacamnya ya, Adit ya. Oke? Ya Mas, Oke, makasih kalau ya. gitu. Thank you banget Adit udah mau ngobrol sama Dejet. Sukses terus buat Adit tentunya. Sampai ketemu lagi Adit ya. Semoga kita bisa ketemu di event-event lokal tentunya. Oke, bye Bye. bye.